Jadi karena di Sawati itu banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah kisah dari Sudata. Jadi Sudata ini adalah seorang pedagang, saudagar gitulah. Dia terbiasa berdagang kemana-mana, bahkan sampai Sawati itu kan adalah sebuah kerajaan. Ibu kota dari sebuah kerajaan namanya Kerajaan Kosala. Ya, dengan ibu kotanya adalah Sawati dengan rajanya Raja Pasenadi. Nah, di kota Sawati ini hidup seorang pedagang bernama Sudata. Nah, Sudata itu adalah seorang pedagang antar negara gitu loh. Dia berdagangnya ke negara-negara lain, ke kerajaan-kerajaan lain. Nah, suatu ketika sampai dia berdagang sampai ke Magadha. Magadha itu adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bimbisara kan? Oleh Raja Bimbisara. Nah, di Magadha itu dia punya adik yang menikah dengan orang Magadha, dan dia biasa kalau berdagang ke Magadha, dia sering menginap di rumah adik iparnya itu, dan adik iparnya itu sangat baik, sangat ramah sama dia. Tapi pada suatu hari ketika dia datang ke sana, si iparnya ini kayak cuekin dia loh, karena iparnya ini sibuk ngerjain apa seharian, jadi dia hampir nggak disapa sama sekali, nggak seperti biasa. Jadi dia Sudata sudah mulai jengkel kan. Jadi pas mereka makan malam, dia tanya, adik ipar, kok kamu hari ini nggak seperti biasanya, begitu baik, begitu ramah melayani saya, kok hari ini tidak? Jadi si iparnya bilang, oh saudara, saya benar-benar minta maaf, hari ini saya tidak bisa melayani karena hari ini saya sibuk mempersiapkan besok Buddha dan para biku akan datang ke rumah saya untuk menerima dana makanan. Makanya hari ini saya benar-benar sibuk untuk mempersiapkan itu semua, katanya. Oh, jadi dia baru mengerti, Sudata baru mengerti. Jadi adik iparnya bilang, besok saudara kalau saat Sang Buddha datang dan para biku datang ke rumah saya, saudara ikutlah. Karena biasanya tradisi pada waktu itu sebelum Buddha menerima dana makan, sebelum makan beliau kan biasanya ada anusasana, ceramah singkat gitu kan. Nah, jadi ikut singkat cerita, besoknya datanglah Sang Buddha dan para biku datang ke rumah adik ipar dari Sudata ini menerima dana makan, dan ada ceramah sedikit. Nah, saat Sudata mendengar ceramah Buddha itu, dia benar-benar tertarik, dia benar-benar terkesan, dia benar-benar terkesanlah dengan ceramah Buddha itu, sehingga dia memohon kepada Buddha bahwa saya berasal dari Kosala, sudilah kiranya nanti Sang Bagawa juga sudi datang ke Kosala, ke rumah saya untuk menerima dana makan seperti ini, kata Sudata kan. Terus Sang Buddha diam aja, nggak menjawab. Artinya bahwa kalau seorang membuat permintaan kepada Buddha, lalu Buddha diam, itu artinya Buddha setuju, kan begitu ya. Nah, jadi artinya dengan diam artinya Sang Buddha setuju. Nah, singkat cerita, pulanglah Sudata ke negaranya, ke Kosala, ke kota Sawati ini. Nah, di sana dia dia tidak tahu kapan Sang Buddha datang, tapi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk Buddha datang. Nah, kisah yang paling menarik saat di Kosala, di Sawati ini, Sang Buddha kan tinggalnya pada waktu itu kan di hutan-hutan di pinggiran kota, supaya pinggiran kota atau pinggiran desa, supaya kalau mau pindah patah itu tidak terlalu sulit. Nah, Sang Sudata ini bingung, kita kalau Sang Buddha dan para biku datang nanti mereka mau tinggal di mana, katanya. Jadi di rumah tidak bisa. Nah, akhirnya dia tahu bahwa di
di pinggiran kota Sawati itu ada sebuah hutan taman, sebuah hutan, taman buah gitulah, hutan yang isinya taman buah. Tapi itu miliknya hutan itu miliknya Pangeran Jeta, pangeran yang kerajaan Kosala itu, Pangeran Jeta kan. Nah lalu karena Sudatha ini tertarik dengan hutan itu, mau dijadikan tempat tinggal sang Buddha dan para biku. Kan Sudatha dengan pangeran ini kan kenal baik nih, karena dia pedagang kan, kenal dengan raja, pangeran, menteri dia kenal kan. Jadi dia inilah, karena mereka berkawan juga kan. Adalah permintaan dari Sudatha kepada Pangeran Jeta, hutan yang di seberang, yang di pinggiran kota itu kan pangeran tidak pakai itu, boleh nggak saya beli, mau dijadikan tempat tinggal untuk Buddha dan para biku. Si Pangeran Jeta bilang, kamu Sudatha ngarang aja, masa saya pangeran harus jual tanah, macam saya tak ada duit aja, kamu bercanda aja katanya kan. Nggak beneran ini pangeran katanya. Jadi pangeran sebenarnya nggak mau jual tanah itu, tapi Sudatha terus mendesak, akhirnya dia jengkel. Si Pangeran Jeta ini jengkel. Oke, kalau memang kamu benar-benar keras kepala, aku punya syarat katanya. Syaratnya apa? Kalau kamu bisa memenuhi syarat, maka belilah itu. Syaratnya adalah kamu tutup hutan itu dengan koin emas yang kamu miliki. Lah, karena dia kan kaya kan, Sudatha ini kaya, dia sanggupi loh. Dia akhirnya pangeran menyerah, dia mampu menutupi. Makanya dia sepanjang tanah yang ditutupi emas itu dibeli oleh Sudatha. Dan tapi pangeran agak ini juga, waktu Sudatha mau nebang kayunya, mau dijadikan tempat tinggal, dia bilang, oh tidak Sudatha, yang saya jual tanahnya, kayunya tetap milik saya katanya. Nah, jadi dia tanya, kenapa kamu kayunya harus, kayu ini saya mau buat tempat tinggal untuk Buddha dan para biku. Jadi Pangeran Jeta bilang, oke, kalau begitu gini saja katanya, kamu yang dana tanahnya, saya yang dana kayunya untuk tempat tinggal. Jadi dibuatlah asrama, wihara itu tempat namanya Jetawana, yang wihara di Subang, Jeta. Sedangkan asrama tempat tinggal para sang Buddha dan para biku disebut asrama Anathapindika. Jadi Sudatha ini karena tekadnya yang begitu kuat berdana kepada Buddha, maka Sudatha ini oleh Buddha diberi gelar Anantapindika. Senjata aja. Ananta, sebenarnya nama aslinya Anantapindana. Seorang Ananta itu artinya yang tiada bandingnya. Ananta Pindana itu seorang pendana. Jadi seorang pendana yang tiada bandingnya. Makanya Sudatha oleh Buddha diberi gelar Anantapindana, yang sekarang kita kenal sebagai Anantapindika. Dan wihara yang dibangun itu sampai sekarang strukturnya masih ada. Itulah yang kita kunjungi di Wesali itu. Oh, kota Wesali ya, Pak. Ya. Kota Wesali itu sampai sekarang masih namanya Wesali juga? Wesali ya, masih. Wesali juga. Oke ya. Oke.